Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada edisi kali ini saya ingin berbagi tips sebagai guru bahasa Indonesia tentang suatu asesmen yang sebenarnya sangat mutlak dikuasai oleh seorang guru bahasa Indonesia untuk memastikan ketercapaian pembelajaran bagi peserta didiknya. Apa asesmen yang saya maksud itu? Simak baik-baik videonya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih inti tentang asesmen yang urgent atau asesmen yang sebenarnya mutlak diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya ingin coba kasih pengantar dulu tentang apa sih pelajaran bahasa Indonesia itu, biar kita itu paham substansi materi atau nyawa dalam pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kalian perhatikan, pelajaran bahasa Indonesia itu berkutat utamanya pada sebuah teks titik itu, gak ada koma, gak ada yang lainnya. Teks tentang apa ya, macam-macam turunannya. Ada teks negosiasi, persuasif, deskriptif, naratif, terus apa itu, eksplanasi, eksposisi, cerpen, lalu anekdot, prosedur kompleks dan lain sebagainya. Banyak itu nanti diturunkan karena permodelan teks-teksnya itu cukup beragam. Yang membedakan beragam tentu di dalamnya adalah struktur, titik itu. Jadi struktur setiap teks itu kan beda-beda itu. Kalau merayu ya itu persuasif, kalau mengajak juga persuasif, kalau memprovokasi juga masuknya ke persuasif. Tapi kalau menceritakan itu masuknya ke narasi. Lalu kalau ditambahi detail itu masuknya ke deskripsi. Lalu kalau ada langkah-langkahnya masuk ke prosedur kompleks. Lalu kalau ada argumentasi itu masuknya ke eksposisi. Kalau masuk ada poin sebab akibat yang masuknya eksplanasi. Lalu kalau pengen berkomedi itu masuknya ke anekdot, satir. Lalu kalau pengen apa itu ada transaksi masuknya ke negosiasi, macam-macam teman-teman, banyak itu berdasarkan strukturnya. Jadi ada ciri khas tertentu di dalam sebuah teks. Itulah pelajaran bahasa Indonesia, intinya di situ. Jadi tugas guru sebenarnya, khususnya guru bahasa Indonesia, kalau mengajarkan teks bahasa Indonesia, ya fokusnya pada bagaimana mengenal ciri dari sebuah teks itu. Anda mau membuat teks apa? Ini loh ciri-cirinya, ini loh kaidah kebahasaannya, ini loh strukturnya. Dan itu sebenarnya kalau kita benar-benar menguasai secara utuh, gampang sekali. Karena sangat-sangat terlihat dari pola pengembangannya, dari corak kalimat yang disuguhkan, dari argumentasi-argumentasi pendukungnya. Itu kelihatan, oh teks ini jenisnya ini, teks ini jenisnya ini. Tapi dalam praktek nyatanya nanti, ini persoalannya. Terkadang jenis teks-teks itu digabungkan jadi satu, teman-teman. Saat kalian itu nulis isi umpamanya, di sana juga ada itu komposisi naratif, komposisi deskriptif, komposisinya apa itu ekspositif, lalu komposisinya juga apa tentang prosedur. Jadi macam-macam, nanti semakin rumit. Itu maksudnya pada tingkat yang lebih lanjut tentang kompleksitas dalam penggunaan teks. Tapi dalam tingkat yang paling dasar, itu lagi dan lagi kita perlu untuk memahami tentang sebuah struktur, sebuah kaidah kebahasaan agar kita tahu, oh, ciri khas atau ide pokok atau genre atau style atau nyawa lah dalam sebuah teks itu, ini loh gitu. Ada pembedanya dan itu rohnya dan nggak bisa kita tumpang tindihkan. Bahkan kalau kita menguasai permodelan teks ini, kita akan lebih mudah untuk membuat teks itu sendiri karena kita paham strukturnya, apa yang perlu ditulis di paragraf pertama, apa yang perlu ditulis di paragraf kedua dan seterusnya. Gitu teman-teman. Jadi itu pengantarnya. Jangan sampai kita salah kaprah dalam mempelajarkan teks pada siswa. Teks selalu berkaitan dengan itu, dunia tulis menulis, dunia abstraksi, dunia argumentasi. Jadi agak lucu sebenarnya kalau ada guru bahasa Indonesia justru itu tidak pernah argumentatif, tidak pernah menulis, dan tidak suka membaca. Jadi agak kacau sebenarnya.
modal apa yang kamu bawa ke kelas gitu. Karena pelajaran teks itu sendiri dari tingkat SD sampai perguruan tinggi pun itu selalu tentang teks itu sendiri, yaitu tadi argumentasi, membaca, menulis, persuasif, jago public speaking. Kan itu sebenarnya keterampilan berbahasa yang memang harus dikuasai guru sebelum masuk kelas gitu. Jadi itu yang harus kalian selesaikan sebagai guru, saran saya di video ini. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, tentang asesmen itu sendiri. Banyak guru bahasa Indonesia yang bablas asesmennya. Nggak jelas gitu asesmennya. Terkadang hanya disuruh mencari mana ide pokoknya, mana gagasan pokoknya, mana kalimat utamanya. Buat apa? Nggak ada gunanya itu. Mana kalimat pendukung, mana konjungsi, mana contoh kata kerja ini itu. Nggak ada gunanya, teman-teman. Itu justru akan menjauhkan anak dari pelajaran teks itu sendiri. Teks itu tujuan akhirnya titik. Dia harus bisa menulis itu. Harus rajin membaca titik. Itu. Bisa berbicara titik. Udah nggak usah kemana-mana. Jadi Anda harus mulai memikirkan bagaimana si anak ini sebenarnya terampil membaca, terampil menulis, dan terampil berbicara. Bukan main tebak-tebakan seperti selama ini. Apalagi saat era ujian nasional itu. Salah semua itu. Ujian nasional itu hanya dikasih teks, lalu dikasih pertanyaan mana yang sesuai dengan pertanyaan gitu. Entah itu pertanyaannya ide pokok, kalimat utama, penjelas, dan lain sebagainya. Buat apa? Gak ada gunanya itu. Karena akan membuat siswa jadi nggak tahu manfaat belajar bahasa Indonesia ini apa sih gitu. Sekali lagi ini penting dalam konsep asesmennya. Jadi nanti kalian kalau mengasesmen siswa atau menilai siswa, jangan dikasih soal-soal yang mengarah ke sana. Dikasih tabel mana ini opini, mana yang ini, buat apa juga. Mungkin sebagai pengantar it's okay, tapi kalau itu sebagai tolak ukur utama ya kebablasan, teman-teman. Kita tidak akan mencapai titik terbaik dari pelajaran bahasa Indonesia sendiri. Apa ya, itu lagi menulis, berbicara, membaca, menyimak gitu. Jadi asesmennya yang terpenting saya tawarkan di sini adalah coaching. Apa itu coaching? Coaching itu sejenis pendekatan person to person. Jadi kayak semacam klinik ya. Kalau kalian pernah skripsi, gampangnya gitu aja. Kalian kan one by one sama si dosen. Diajari bagaimana menyusun bab 1, bab 2, bab 3, dikoreksi bagaimana di bab 1 ini salah argumennya, di bab 2 harusnya seperti ini, bab 3, bab 4, dan seterusnya gitu. Ada pendekatan one by one. Disitulah sebenarnya guru bahasa Indonesia bisa mengadopsinya, walaupun ya tidak terlalu ketat kayak skripsi penelitian, enggak. Tapi caranya atau prakteknya by one ini yang harus guru bahasa Indonesia lakukan. Kayak contohnya yang sering itu pelajaran saat teks pidato lah. Saat teks pidato itu sebenarnya jangan dibablaskan gitu aja siswa. Ayo sudah cari teks pidato, nanti kita baca ya, nanti maju satu persatu. Gak gitu, men. Kalian perlu coaching one by one. Saat menulis teks pidato itu apa yang mau dibawakan si anak ini. Kalian fasilitasi, kalian dekati, kalian bantu mereka untuk menyusun teks pidatonya satu by satu, dicari, dipanggil. Umpamanya ada 30 anak, ya dipanggil 30 anak satu by satu, nggak apa-apa. Memang memakan waktu, tapi sangat-sangat efektif. Sangat-sangat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Namanya juga merdeka kan gitu. Nggak terikat waktu, kita bebas untuk mencapai titik terbaik kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Jadi dipanggil satu by satu. Kamu mau pidato apa? Oh, saya ini mau pidato tentang kesehatan, Pak. Kalian sebagai guru harus mampu merangsang si siswa menggali lebih jauh tentang kesehatan itu sendiri. Jadi digali si siswa ini, diajak ngomong minimal 3-4 menit. Oh, kalau kesehatan, kamu kira-kira suka jogging apa enggak? Oh ya Pak, saya suka Pak jogging. Itu aja nanti yang kamu pidatokan. Kan gitu teman-teman. Nanti kita bantu, kira-kira di jogging itu butuh perlengkapan apa aja sih? Kamu tahu cara-cara jogging yang baik dan benar, yang biar gak salah, cara lari yang benar-benar menambah
stamina, cara lari yang tidak ngos-ngosan. Oh ya Pak, saya tahu Pak caranya gini. Itu aja nanti yang kamu pidatokan ya. Strukturnya ini. Kamu yang pertama pembukaan dulu, lalu isi, lalu penutup. Contoh nulisnya seperti ini. Oh ya Pak. Kan itu yang membuat siswa jauh lebih menerima passionnya, jauh lebih menerima apa yang dipikirkannya. Lalu dipanggil satunya. Kamu mau pidato apa? Oh, saya mau pidato tempat wisata, Pak. Loh, pernah kemana saja? Kan gitu. Jadi ada dialog di situ, teman-teman. Oh, saya pernah ke sini-sini. Itu aja yang coba diceritakan tempat wisata yang pernah kamu kunjungi. Jelaskan aja kelebihannya apa dan apa alasan orang agar mau ke sana. Itu aja yang dipidatokan, rayu mereka gitu. Nanti strukturnya ini. Oh, gitu, Pak. Iya. Pernah kemana saja? A, B, C, D, E, F, G, Pak. Banyak, Pak. Yaudah, panggil apa itu, ambil yang menurutmu paling benar, yang menurutmu paling seru, yang menurutmu paling enak untuk dikunjungi. Itu aja yang diulas gitu. Panggil lagi anaknya gitu, muter terus teman-teman. Ada metode coaching dan itu yang jadikan asesmen. Kalian kasih tangga, si Joni hari ini masih tahap pengumpulan judul, kamu centang. Si Anwar hari ini sudah mencapai struktur pembuka pada teks pidato, kamu centang. Jadi itu yang harus kalian lakukan, pendampingan dalam menulis teks. Jadi pendekatan one by one ini yang dibutuhkan siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semua materi, tidak hanya pidato, bisa menggunakan ini. Bahkan mutlak dan wajib kalian harus begini. Biar apa? Biar siswa itu terlatih untuk terus menulis, terlatih untuk terus mengembangkan idenya, terlatih untuk terus mengargumentasikan pikiran-pikirannya, mencari fakta, mencari opini dengan bantuan si guru. Kan gitu teman-teman, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ku harap kalian guru bahasa Indonesia se-Indonesia Raya mulai benar-benar paham tentang konsep ini. Kalau kalian ikut dunia tulis-menulis atau kelas-kelas menulis, kelas-kelas literasi, menciptakan buku, membuat buku, menerbitkan buku, dan lain sebagainya, pokok yang kelas-kelas menulis itu, metode yang digunakan ya ini, one by one. Ada yang nulis, kita koreksi. Ada yang menulis, kita koreksi, kasih masukan, koreksi, kasih masukan, koreksi. Dikembalikan persis seperti bimbingan skripsi gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar siswa itu diajari menulis teks. Apalagi di tingkat dasar itu kan menulis teksnya benar-benar sederhana sebenarnya. Itu yang dilatihkan. Gak usah yang jelimet berapa paragraf. Mungkin kalau nggak bisa berparagraf-paragraf, ya minimal satu struktur itu dalam sebuah teks. Strukturnya kan ada 3, ya minimal 3 paragraf lah. Satu poin dari struktur itu 1 paragraf, 1 poin, 1 paragraf, 1 poin, 1 paragraf. Latih itu aja terus. Kalau memang itu sudah terlatih di luar nalar mereka melakukannya, aku yakin saat pengembangan nanti di dunia tulis-menulis mereka akan lancar. Karena terbiasa untuk mengabstraksikan apa yang dipikirkannya ke dalam sebuah teks, ke dalam sebuah tulisan. Jadi metode ini yang perlu kalian terapkan sebagai guru bahasa Indonesia dalam proses asesmen. Ingat, asesmennya harus seperti ini. Pendampingan dalam menulis, lalu didampingi juga dalam berbicara, didampingi juga dalam menyimak dan membaca. Saya rasa itu keterkaitan yang pas. Semoga bisa diterima oleh guru bahasa Indonesia se-Indonesia Raya, nggak peduli di tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Saya Alfian Bahri, guru amatiran, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.